Dan untuk masalah undangan Pak Dedi, pada saat itu Peggy tidak hadir karena memang Peggy kan saat itu kondisinya masih sensitif. Saya pun sudah menjelaskan kepada asisten Pak Dedi yang datang dengan Pak Rudi, bapaknya Peggy, untuk mengundang Peggy hadir di sana. Saya menanyakan yang hadir itu siapa aja, katanya ada Peggy Setiawan Cianjur, ada juga Peggy dan Ripa, dan juga keluarga dari para terpidana. Saya bilang mohon maaf, Peggy belum bisa hadir karena memang tim juga sudah menyatakan karena kondisi Peggy masih sensitif, belum bisa ketemu banyak orang. Dan saya minta kepada asistennya Pak Dedi, Mulyadi, pada saat itu datang dengan Pak Rudi untuk memakluminya. Bukan kita tidak mau bersilaturahmi ke sana, tapi kita akan bersilaturahmi pada saat yang tepat, karena Peggy tidak bisa bertemu dulu dengan orang-orang yang memang tidak mengenalnya, apalagi kan gonjang-ganjingnya di luar itu Peggy Setiawan Cianjur itu seperti apa. Kalau nanti digoreng oleh para netizen ternyata Peggy itu kenal dengan Peggy Setiawan Cianjur, kan itu jadi masalah lagi. Makanya saya bilang kondisi Peggy masih sensitif, jadi mohon maaf, bukan kami sebagai tim kuasa hukum itu melakukan pengawasan kepada Peggy dengan overprotective, bukan kita melarang, tidak. Peggy boleh melakukan apapun sesuai dengan apa hati nuraninya dan tidak bertentangan dengan masalah-masalah yang ada di luar sana, karena Peggy itu kan salah tangkap, dan hukuman yang ditujukan kepada Peggy juga bukan hukuman, ancaman hukuman bukan main-main. Jadi kita menjaganya dengan baik, jangan sampai kejadian itu akan terjadi lagi. Jadi mohon maaf kepada Pak Dedi, Mulyadi, dan semua teman-temannya yang ada di luar sana, mohon maaf, mohon memakluminya. Jadi jangan sampai membuat konten-konten yang bisa seolah-olah Peggy dan Dedi Mulyadi itu ada gap, ada pertengkaran. Jadi mohon maaf, kalau mau membuat konten yang baik-baik saja, semoga kontennya juga bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Seperti itu. Itu adalah Peggy tidak hadir di situ itu bukan karena putusan salah satu rekan, bukan, tapi memang itu keputusan dari tim kami karena kondisi Peggy masih sensitif seperti itu. Dan kita sudah jelaskan kepada Pak Rudi dan juga asistennya Pak Dedi Mulyadi yang datang ke rumah saya pada saat itu. Mungkin Peggy juga ingin menyampaikan. Ya, saya pribadi juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Dedi yang ini sudah banyak membantu saya, membantu dalam perekonomian keluarga saya selama saya di dalam, dan saya juga selalu menghormati terutama Pak Dedi dan semua orang yang sudah baik kepada saya dan sudah mau mendoakan dan memberikan support kepada dukungan kepada saya. Saya juga yang mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan seluruh masyarakat Indonesia itu semuanya, para netizen dan para orang-orang yang tim kuasa hukum saya juga sangat-sangat berterima kasih kepada mereka semua. Pokoknya saya intinya saya mengucapkan terima kasih banyak, dan sini mungkin waktunya saja yang belum tepat karena suatu saat juga nanti saya bakal silaturahmi bareng bersama keluarga dan para ibu-ibu tim kuasa hukum saya. Ya, mohon Pak Dedi dan juga rekan-rekan yang berada di luar sana memaklumi kondisi Peggy pada saat ini, karena kondisinya memang masih sensitif, jadi kita masih menjaganya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Yanti, sebenarnya ya saya itu tidak tahu menahu masalah waktu timnya Pak Dedi datang, yang nemu itu Bu Yanti dan yang menjawab langsung Bu Yanti. Saya tidak tahu menahu, saya justru dikabari setelah pulang Bu ya, setelah asistennya Pak Dedi ya gitu ya sama Pak Rudi pulang gitu. Nah, memang ada yang menarik juga, memang mungkin bapaknya Peggy juga perlu menghargai. Jadi waktu itu bapaknya Peggy datang ya ke Ibu Kartini. Nah, biar jelas nih, gimana Bu? Katanya nggak usah ngomong ke pengacara lagi kan itu ya? Gimana Bu? Ngajak Peggy ya? Ya, waktu itu bapaknya Peggy ke rumah, dia ngomong, katanya Tin, itu nanti ada acara malam minggu di rumah Pak Dedi, nanti kamu datang, katanya gitu. Pas kata saya, ya nggak bisa kayak gitu Pak, kata saya tuh kan orang tuh ada aturannya, kita ngomong dulu kan pengacara ya. Gitu. Pas kata bapaknya, udah nggak usah ngomong lagi, tinggal ngomong aja, katanya gitu. Udah cukup. Nah, jadi artinya gini, bapaknya Peggy juga kan tahu bahwa tim pengacara ini kan ya membantu, tetapi ketika Ibu Kartini memberikan pemahaman bahwa ini izin dulu ke tim pengacara, maksudnya koordinasi kan, tapi bapaknya Peggy ngomong ke ibu ini kan bahwa sudah nggak usah, tapi tetap kan karena ibu itu tahu kondisi bahwa Peggy ini masih harus dijaga sembuh ya, apalagi ada kalimat-kalimat yang ngomong bisa jadi tersangka lagi lah dan seterusnya, kan itu yang membuat ibu juga khawatir kan itu. Iya, khawatir kan, kita harus benar-benar jaga, sehingga saat itu ya, ini membicarakan saat itu ya, sehingga saat itu Bu Yanti sudah menjelaskan ke timnya Pak Dedi langsung ya bahwa sama bapaknya Peggy bahwa memang
kondisinya masih sensitif ya. Bukan berarti melarang untuk ketemu Pak Dedi. Dengan senang hati ketemu Pak Dedi yang baik ya, dengan senang hati kami Bu ya. Kita juga mengucapkan terima kasih Iya. sebenarnya. Nah, makanya saat itu karena memang ada Peggy Setiawan Cianjur ya Bu, Iya. katanya ada Egy Ripra ya. Sementara Peggy Setiawan Cianjur dan Egy Ripra ini kan di netizen ini Iya. dicurigai nih kan, yang nggak tahu benar atau tidak ya, Buruk kan, sensitif lah ya. sensitif. Sehingga bagaimana jadinya kalau saat itu Peggy Setiawan ini ya mau berada di sana ya, apalagi di sana berbarengan sambil apa sih syukuran atau apa ya, waktu itu apa memberikan hasil tes DNA atau Iya. apa ya. Nah, adalah Peggy Setiawan Cianjurnya, sehingga Peggy Setiawan pribadi juga memang nggak mau ya kalau digabungkan gitu ya Peggy, benar. Nah, jadi intinya waktu itu sudah dijawab secara jelas oleh Ibu Yanti bahwa memang saat itu bukannya melarang, tetapi situasinya belum pas belum pas. karena masih sensitif. Itu sebenarnya, jadi sudah sangat jelas ya Bu. Harusnya Nah. bisa dipahami dan dimengerti. Ya, jadi setelah jelas itu harusnya sih ya jangan apa ya, harus paham Bu ya, Paham, jangan bisa digoreng-goreng dipahami, terus, jangan sudah jelas. diolah-olah. Karena yang mengajaknya tuh langsung diberikan penjelasan oleh Ibu Yanti. Nah, saya tidak tahu menau tadinya kan. Nah, cuma kan karena saya dekat dengan keluarga Peggy, saya selama mendampingi kan, ya makanya ayolah ya, klarifikasi. Ibu yang mengalami kan, Ibu Kartini juga yang mengalami. Dan itu keputusan dari tim Nah, kuasa hukum untuk, ya. menjaga Ya, jadi saat itu membatasi atau menjaga Peggy itu merupakan keputusan tim kuasa hukum Peggy, Iya, Bu ya, demi saat itu. kepentingan Peggy. Tuh, itu ya. Jadi teman-teman semuanya ya mohon dimaklumi. Tapi apapun itu ya, kami ini dengan senang hati untuk bersilaturahmi ya pasti ke Pak Dedi. Nah, Peggy ya, nih saya akan diminta nih Pak Tony ajak Peggy, fasilitasi Peggy dan apa namanya, ayo temukan Peggy dengan Pak Dedi. Ayo dengarkan langsung Peggy. Siap ya? Mau? Siap, mau. Tuh, kapan Peggy kira-kira? Insya Allah nanti yang tunggu waktu yang tepat. Oh. Dan saya juga tidak mau di apa di media. Jadi saya ingin secara keluargaan tanpa ada Oh. di media. Kalau media channelnya Pak Dedi? Boleh. Boleh tuh. Media channelnya Pak Dedi mah boleh. Artinya nggak apa-apa buat dokumentasi ya. Nggak apa-apa. Itu. Nah, inginnya Peggy nih sendiri sama keluarga apa didampingi pengacara? Didampingi aja. Inginnya. Iya. Tuh, dengarkan sendiri ya. Jadi kita ini sebenarnya, saya sih sebenarnya ya, Peggy sudah bebas ya sudah Bu ya, Bu Umi ya. Iya, Saya betul. udah aja lah, ngapain sih saya jadi pusing jadi gara-gara beginian ya. Iya, udah bantu jadi pusing saya. mungkin kalau Peggy kalau ke saya itu mungkin dianggapnya sebagai ibunya juga, Ya, kalau ibu ibu. keduanya. Jadi kan pasti apa-apa itu akan meminta pertimbangan dari saya dan saya pun akan bicara dengan tim kuasa hukum. Ini ada masalah Peggy seperti ini harus bagaimana? Karena saya juga tidak bisa memutuskan sendiri karena saya Betul, sudah terbentuk ada tim. tim. Iya. Tapi kalau Peggy itu menganggap saya itu adalah sebagai ibu keduanya karena dia kenal dengan saya itu kan dari umur 15 tahun seperti itu. Mungkin sudah bukan siapa-siapa lagi, jadi mohon dimaklumi kalau misalnya saya sebagai kuasa hukum Peggy juga masih menjadi kuasa hukum Peggy karena Peggy menganggapnya Masih ada tanggung jawab. iya, masih ada tanggung jawab dan saya juga tidak bisa ngambil keputusan sendiri karena timnya banyak, harus rembukan juga kalau ada apa-apa pada terjadi apa-apa pada Peggy. Ya.